Halo teman-teman, jadi kali ini saya berada di kebun nih, kebun karet ya kalau di sini namanya. Jadi gini ceritanya tadi saya ke rumahnya Kak Jojo. Nah cuman si kakak Jojonya ini nggak ada. Nah kata orang-orang rumah sih lagi bawa kucingnya mainlah jalan-jalan gitu kayak gitu. Jadi setelah kita kontak ternyata dia ada di sini gitu. Jadi konten kali ini kita mau ngasih tahu ke kalian keseharian Kak Jojo nih kalau misalkan nggak lagi nyelamatin kucing, kalau misalkan kucing nggak ada yang butuh bantuan, dia kemana gitu. Kita cari tahu yuk, come on. Nah teman-teman, kita ada di tempatnya bagus nih, bagus banget, bisa dilihat sekelilingnya. Terus juga ini nih, oh ternyata ini nih ada motornya guys. Jadi ini motornya Kak Jojo nih. Jadi orangnya bisa jadi di sini ya. Sebelah mana ya? Oh itu guys. Itu Kak Jojo tuh ya. Itu Kak Jojo lagi di sana ternyata. Ya, kita Kak Jo. Ya halo. Enggak nih, tadi kita kan habis dari rumah. Ya. Tadi kata orang rumah katanya lagi ngajak jalan-jalan si Oyan nih. Nah, ternyata di sini tempatnya ya kan. Gimana nih? Lagi ngapain di sini? Jadi emang bagusnya sih diajak-ajak ke tempat seperti ini, ke persawahan. Karena kucing juga perlu refreshing ya. Healing ya, healing. Jadi biar dia tuh nggak gampang sakit. Karena kalau di rumah terus biasanya kucing itu jenuh. Kucing jenuh, dia gampang sakit. Dan biasanya yang sering kalau nggak sakit dia nggak mau makan. Jadi setiap seminggu sekali memang Kak Jojo suka ajak jalan-jalan ya ke persawahan yang banyak kebun-kebun gini. Yang indah pemandangannya gitu kan. Selain udaranya segar, sejuk, pemandangannya juga di sini cukup memanjakan mata. Indah kalau buat sambil jalan-jalan si Oyen ke sini. Jadi mumpung kita di sini, kan banyak tuh yang nanyain nih Kak Jojo, kenapa sih suka kucing kayak gitu kan? Kenapa sih deket banget sama kucing ya kan? Alasannya Kak Jojo lah. Pokoknya banyak banget yang mau ditanyain sama teman-teman semua ya kan. Nah, mumpung di sini juga udaranya juga bagus, tempatnya juga keren ya Kak Jojo ya. Jadi gimana kalau kita ngomong-ngomong sebentar lah, kita juga pengen tahu, saya juga pengen tahu Kak Jojo kenapa bisa deket banget sama kucing dan juga kenapa suka banget sama kucing kayak gitu. Gimana Kak Jojo? Oke, kalau gitu kita langsung cari tempatnya mungkin di sebelah sana ya. Oh oke, sana. Kita lanjut aja ke sana. Hai teman-teman, berhubung kita udah dapet tempatnya yang enak nih, enak buat ngobrol ya Kak Jojo ya. Coba sapa dulu Kak Jojo. Hai teman-teman, saya Kak Jojo. Jadi gini Kak Jojo, mewakili pertanyaan banyak followernya TikTok Kak Jojo nih. Kan saya taunya dari TikToknya Kak Jojo ya. Ya betul. Udah banyak banget tuh ya. Nah terus juga dari pertanyaannya penonton setianya Kak Jojo di YouTube ya kan, yang baru merilis YouTube. Ada banyak pertanyaan nih Kak Jojo. Saya pribadi juga mau nanya nih ya kan. Salah satunya banyak, cuman pertama nih ya. Pertama saya mau kita mau nanya yang pertama kali yang kita tanyain, kenapa sih Kak Jojo suka sama kucing ya kan? Mungkin dari situ dulu deh, nanti kita bisa tanyain yang lainnya kayak gitu. Ya jadi gini ya buat teman-teman semua yang udah bertanya, mungkin lebih jelasnya awal mula Kak Jojo suka sama kucing sampai saat ini mungkin
teman-teman udah lihat konten-konten Kak Jojo di TikTok maupun di channel YouTube ya. Jadi awal pertamanya kayak gini, sebenarnya banyak hal ya. Yang pertama yaitu terinspirasi ya, benar-benar terinspirasi dari orang-orang baik di luaran sana. Mungkin Kak Jojo nggak bisa nyebutin namanya satu persatu karena banyak banget ya orang baik di luaran sana ya. Seperti orang-orang baik yang menolong sesama makhluk hidup, bukan hanya kepada hewan gitu ya. Nah terus yang kedua, jadi gini ceritanya, Kak Jojo mau cerita dulu. Waktu itu Kak Jojo lagi jalan-jalan, nggak sengaja di jalan itu Kak Jojo melihat seekor kucing dengan keadaan kakinya yang sakit, pincang ya. Ya. Kenapa tuh Kak Jojo? Kelihatannya sepertinya kakinya seperti tertabrak kendaraan gitu karena di jalan raya ya. Dari situlah Kak Jojo mulai timbul yang tadinya hanya sekedar suka memelihara kucing di rumah. Dari situlah timbul rasa ingin lebih peduli dan sayang sama si kucing ini ya. Nah terus yang ketiga, Kak Jojo juga sering melihat ya seperti di sosial media, seperti Kak Jojo kan juga punya akun TikTok tuh. Ya, karena saya juga tahunya dari akun TikTok nih ya kan. Akun TikToknya Kak Jojo juga sama nih guys. Jadi yang baru lihat YouTube-nya itu namanya sama. Jadi di akun TikTok itu Kak Jojo sering melihat video-video tentang kucing ya. Jadi yang lewat di beranda TikTok Kak Jojo itu semuanya tentang kucing banyak, karena Kak Jojo memang yang sering dilihat itu penyelamatan kucing, tentang orang-orang yang ngasih makan kucing, pemeliharaan kucing. Nah dari situlah tidak mengurangi Kak Jojo suka sama kucing, justru malah bertambah gitu. Bertambah jadi lebih peduli, lebih sayang lagi ya. Nah jadi buat teman-teman kalau ada yang bertanya kenapa dibikin konten gitu ya. Iya. Memang seharusnya. Bentar dulu Kak Jojo. Bentar dulu ya. Nah itu kan alasan pertama Kak Jojo suka sama kucing karena mungkin terinspirasi dari kebaikan orang-orang di luar sana ya Kak Jojo ya. Terus juga karena pertama kali tuh lihat kucing yang cedera ya kan. Lihat kucing yang cedera Kak Jojo langsung ngerasa empati kayak gitu. Terus juga ini sayang banget ya kan, sayang gitu kan ke si kucingnya itu ya kan. Itu alasan pertama teman-teman. Jadi alasan pertama Kak Jojo suka sama kucing. Nah terus pertanyaan lagi nih Kak Jojo nih, kita tanya lagi nih. Nah saya lihat di kontennya Kak Jojo tuh yang rame banget ya kan, yang rame banget itu yang nyelamatin kucing ya Kak Jojo ya. Oh iya, yang nyelamatin kucing teman-teman. Jadi ada di salah satu video Kak Jojo yang penyelamatan kucing itu, saya juga ya ternyata kan kalau misalkan ada makhluk hidup gitu loh yang perlu diselamatkan, kenapa tidak gitu ya Jojo ya. Nah itu kenapa sih Kak Jojo tergugah waktu itu gitu loh buat nyelamatin si kucing itu? Oke, jadi gini teman-teman ya. Jadi kita itu sesama makhluk hidup ya, termasuk makhluk hidup itu ada 3 ya. Ya. Ada tumbuhan ya. Ada hewan ya, dan termasuk kita manusia ya. Manusia. Jadi kita harus juga menyayangi hewan ini ya. Iya, hewan ini. Termasuk kucing. Jadi kita langsung langsung nyeritain yang si video itu nih. Nah itu gimana tuh? Ini seru nih ya guys ya. Jadi Kak Jojo nih ya. Jadi nih spesial nih Kak Jojo juga mau nyeritain tuh nyelamatin si kucing itu kenapa harus diselamatin, kenapa diselamatin kayak gitu ya guys. Oke, mulai Kak Jojo. Jadi dari awal memang Kak Jojo terinspirasi seperti orang lain ya, bisa membantu sesama manusia gitu ya. Tapi mungkin karena Kak Jojo tidak banyak materi, katakanlah tidak banyak uang ya, mungkin masih banyak hal yang bisa Kak Jojo bantu ya. Jadi kebetulan waktu itu Kak Jojo di konten yang menyelamatkan kucing di gorong-gorong, mungkin yang dimaksud ya. Oh iya, yang gorong-gorong Kak Jojo, yang gorong-gorong yang ramai itu ya Jojo. Hari sebelumnya itu Kak Jojo melihat seekor kucing yang badannya seperti disiram air panas ya, entah itu sama pemiliknya atau mungkin juga sama orang lain ya. Setelah melakukan pencarian kucing itu, namun Kak Jojo tidak menemukannya. Malah Kak Jojo menemukan seekor kucing yang terjebak di gorong-gorong. Nah, dan buat teman-teman, jadi maaf Kak Jojo, jadi hari sebelumnya Kak Jojo melihat kucing yang disiram. Iya. Ya kan? Nah, besoknya hari H itu pas nyelamatin yang di gorong-gorong, Kak Jojo niatnya mau nyari yang
si kucing yang tersiram itu tuh. Ya benar Ah, sekali. niatnya ya kan. Nah ketika Kak Jojo mau nyari itu, ternyata Kak Jojo nemuin kucing yang terjebak di gorong-gorong. Ya benar ya. Benar. Terus Nah jadi langsung aja ya Kak Jojo ceritain sebelumnya ini kucing yang Kak Jojo selamatin di gorong-gorong itu ya. oh ini. Iya betul. Oh, sehat banget ya sekarang ya. Dulunya sangat kecil, kurus. Udah dikasih nama Kak Jojo? Untuk namanya sendiri ini udah Kak Jojo kasih nama si Empus. Oke, si Empus Oke. ya lebih akrab, lebih deket ya Kak Jojo ya. Nah jadi ada 2 ekor. Oh, ada satu lagi. Oh, ini ngikut ya yang tadi Ya, di keduanya yang Kak Jojo selamatin di gorong-gorong, hari ini Kak Jojo bawa jalan-jalan. Oke. Dan untuk namanya yang satu ini adalah si Cimeng. Oh, Cimeng sama Empus. Jadi teman-teman, ternyata yang ini nih si kucing yang diselamatin dari gorong-gorong ya, yang ini. Terus dikasih nama si Empus. Ini masih ngikut Kak Jojo dan kelihatannya akrab banget ya Kak Jojo ya. Ya. Akrab banget. Terus juga yang satu lagi sih siapa tadi? Cimeng. Cimeng ya kan. Cimeng sama si Empus nih teman-teman ya. Oke, dilanjut lagi Kak Jojo. Ya, jadi seperti orang lain kan bisa membantu sesama manusia ya. Kak Jojo berpikir mungkin banyak hal yang bisa Kak Jojo lakukan. Dan tanpa sengaja Kak Jojo yang tadinya mau mencari kucing yang disiram itu, nah ketemu kucing-kucing ini ya 2 ekor. Waktu itu mereka masih kecil ya, masih bayi ya. Dari situlah Kak Jojo tanpa pikir panjang, Kak Jojo langsung menyelamatkannya dan Kak Jojo langsung membawanya ke rumah. Jadi buat teman-teman terima kasih ya yang udah nonton video Kak Jojo itu ya. Oh, yang itu ya. Ya mungkin atas support teman-teman, atas doanya, jadi kucingnya sekarang juga udah sehat. Ya Kak Iya. Jojo ya. Udah sehat, udah gede juga, terus juga kelihatannya bersih banget nih Kak Jojo ya. Kayaknya dimandiin terus. Iya, sering Ya kan? mandi juga. Sering mandi juga, Kak juga. Oke Kak Jojo, Iya. buat pertanyaan selanjutnya nih ya, yang Iya. tadi penyelamatan udah ya. Oke. Nah terus saya juga lihat di konten terbaru nih, yang ngasih Iya. makan kucing di pinggir jalan. Ada pertanyaan juga tuh buat Kak Jojo juga. Kenapa sih Kak Jojo nyari kucing terus dikasih makan gitu? Itu kan bukan kucingnya Kak Jojo ya kan? Iya. Kenapa dikasih makan? Terus juga kenapa Kak Jojo pingin gitu loh, pingin ngasih makan ke si kucingnya itu gitu? Emang nggak sayang buat orang yang mungkin kurang peka seperti Kak Jojo? Emang nggak sayang sih buat ngasih kucing, kan bukan peliharaan ya kayak gitu kan? Nah ini kenapa sih alasannya buat ngasih makan kucing di pinggir-pinggir jalan kayak gitu Kak Jojo? Oke, jadi gini teman-teman, ini juga mungkin motivasi buat teman-teman ya yang baru suka sama kucing atau lagi memelihara kucing yang hanya sekedar suka. Jadi Kak Jojo berpesan jangan sampai kalian lupa mengasih makan atau merawatnya ya. Oh iya. Karena tanpa kalian duga, jika kita memelihara kucing dengan benar-benar dengan penuh kasih sayang, si kucing ini juga sebenarnya akan memberikan sesuatu yang sangat tidak kita duga-duga. Oh iya. Seperti salah satu Kak Jojo kasih contoh, kucing ini jika kita kasih makan tanpa kita sadari, dia itu mendoakan kita kembali. Oh gitu. Jadi kucingnya berdoa ya Kak Jojo? Iya. Mungkin doanya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan majikanku rezekinya lancar. Karena apa? Mungkin kucing berdoa seperti itu agar kucing ini juga mendapatkan rezeki dari kita. Iya. Oke Kak Jojo, pertanyaan selanjutnya dan mungkin Iya. pertanyaan paling penting sih menurut saya. Ini Iya. pertanyaan paling penting ya. Saya juga pengen tahu sih jawaban Kak Jojo seperti apa ya kan. Teman-teman Iya, juga pengen tahu jawabannya seperti apa nih. Tujuan Kak Jojo bikin konten di YouTube selama ini, terus Iya, rencana kedepannya nih, rencana kedepannya Kak Jojo itu mau seperti apa sih, ya kan? Teman-teman juga pasti bertanya seperti itu kan. Yap. Jadi kita langsung tanyain aja langsung Kak Jojo nih. Seperti apa Kak Jojo buat kedepannya nih? Oke, jadi sebelumnya ada pertanyaan seperti ini dari teman-teman, emang Kak Jojo ingin menyampaikan juga ya. Oke, Kak Jojo akan jawab dulu. Yang pertama, tujuan kenapa Kak Jojo terus kasih makan kucing jalanan ya. Ya gitu Kak Nah, Jojo. yaitu tujuannya agar menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan lebih banyak orang baik di luar sana yang peduli sama kucing ya. Iya, tergugah lah Kak Iya, Jojo ya. tergugah. Iya. Bisa kalian bayangkan ya, kalau kucing-kucing di jalanan itu mungkin makanannya bisa dia ambil dari tempat sampah. Iya Kak Jojo. Yang jelas tidak pasti mereka dapat makan ya. Yang sering mungkin mereka kelaparan, kehausan, apalagi
musim hujan mungkin mereka nggak punya tempat tinggal, pasti kedinginan ya. Hujanan, kedinginan Nah. gitu aja. Ya. Sekali lagi Kak Jojo ingatkan, semoga teman-teman terinspirasi dan menjadi orang-orang baik. Nah, untuk jawabannya yang kedua yaitu tadi rencana ke depan. Nah, untuk rencana ke depannya mohon support dan doa dari teman-teman. Jadi Kak Jojo itu selalu berpikir kayak gini. Kak Jojo kan kalau kasih makan kucing itu sebatas waktu hari itu Kak Jojo kasih makan. Oh iya, Dan jadi mungkin selanjutnya kucing-kucing ini dia mencari makan sendiri ya. ya betul. Dan itu selalu kepikiran setiap Kak Jojo pulang ke rumah. Jadi Kak Jojo harus bagaimana nih ke depannya. Kenapa Kak Jojo minta doa dan support dari teman-teman? Semoga ke depannya kucing-kucing di jalanan yang biasa Kak Jojo kasih makan ini, ke depannya Kak Jojo yaitu ingin memberikan tempat tinggal untuk mereka berteduh, Ya, istilahnya ya. Adalah rumah biarpun kecil nggak apa-apa ya. Jadi Kak Jojo setelah mengasih makan tadinya ingin langsung membawa pulang. Buat teman-teman udah terjawab ya untuk pertanyaan kenapa Kak Jojo kasih makan dan ke depan rencana Kak Jojo, mungkin jawabannya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke Kak Jojo, tadi kan Kak Jojo udah bilang ya, Kak Jojo mau bikin tempat tinggal buat kucing ya kan, Ya. kan itu juga butuh biaya yang lumayan ya. Terus juga Kak Jojo kesehariannya kan ngasih makan kucing nih, Ya, kasih makan kucing-kucing di jalan itu juga si makanannya juga harus dibeli dong ya, Iya. ya harus dibeli. Nah itu gimana tuh buat mendapatkannya si makanan kucing dan juga untuk nyampe ke tujuannya Kak Jojo nih? Oke, jadi Kak Jojo mungkin mau cerita keseharian Kak Jojo ya. Jadi dimulai dari keikhlasan Kak Jojo ngasih makan kucing di jalanan. Jadi keseharian Kak Jojo bekerja. Nah, dari hasil bekerja ini Kak Jojo selalu menyisihkan sebagian disisihkan rezeki Kak Jojo ini untuk para kucing di jalanan. Karena Kak Jojo sangat kasihan banget ya sama kucing-kucing di jalanan ini. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau memberi makan mereka gitu ya. Kenapa kasihannya? Sedangkan kucing rumahan biasa makan ikan atau makanan yang layak gitu yang dibeli dari minimarket gitu ya. Nah, dari situlah Kak Jojo sampai saat ini ingin terus memberi makan dan selalu Kak Jojo menyisihkan rezeki Kak Jojo dari hasil kerja Kak Jojo sehari-hari. Mungkin itu teman-teman untuk jawabannya. Oke, jadi teman-teman seperti itu jawaban dari Kak Jojo ya. Jadi dari pertama kenapa Kak Jojo suka kucing ya kan. Terus pertanyaan kedua, tujuan dari Kak Jojo bikin channel tentang kucing, tujuannya seperti apa? Ternyata tujuannya baik banget ya, biar ke kita semua nih orang yang nonton channelnya Kak Jojo bisa tergugah ya Kak Jojo ya. Terus yang ketiga nih yang paling penting menurut saya juga paling penting juga kayaknya iya bener sih Kak Jojo ya. Jadi kan mungkin kalau misalkan Kak Jojo udah ada dananya lah mungkin ya, ada ininya, bisa bikin kayak wisma gitu ya Kak Jojo ya, wisma Iya, itu yang penangkaran dimaksud kucing gitu ya maksudnya. Oh iya benar-benar. Jadi itu teman-teman seperti itu. Terus juga untuk hari ini cukup ya, dan juga terjawab semuanya dari pertanyaan-pertanyaan kita. Terus mudah-mudahan kita doakan Kak Jojo sukses ya. Terus juga kucing-kucingnya bisa bahagia ya. Jadi ingat teman-teman, biar Kak Jojo aja yang ngomong ya. Jadi oke buat teman-teman, sekali lagi Kak Jojo mohon bantuannya, mohon support dari teman-teman, mohon doa. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa kasih like, komen, jangan lupa share juga seluruh sosial media kalian. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang menginspirasi teman-teman dari channel YouTube-nya Kak Jojo ya.